Ya, bisa jadi disampaikannya jika sudah mengerti, ya berarti cepat ya. Segera saja Anda mengerjakan tugasnya gitu ya untuk yang di pertemuan hari ini. Baik, saya akan coba mulai untuk ini share screen-nya. Oke, nanti jika ada yang akan bertanya langsung saja. Insya Allah juga kita akan bahas yang tugasnya, jadi mohon disiapkan juga kertas-kertas yang sudah Anda manfaatkan untuk menjawab tugas 6 kalau tidak salah. Sudah terlihat ya di layar? Sudah, Pak. Sudah ya, baik. Saya coba, ini ada trouble di ya, saya berusaha menggunakan dua komputer supaya bisa dicek. Baik, akan saya betulkan. Yang akan kita bahas tadi sudah disampaikan adalah mengenai algoritma priority scheduling. Kita sudah bahas ya apa yang dimaksud dengan priority pada dasarnya, yaitu ada kekhususan gitu ya, hal yang diutamakan. Nah, yang diutamakan tentu saja bergantung kepada sistem apa yang diutamakan. Nah, untuk priority scheduling dapat dilakukan sebagai preemptive maupun non preemptive. Kita sudah bahas ini ya. Yang preemptive adalah yang bisa disela atau bisa diinterupsi, dan ada yang non preemptive yang tidak bisa disela atau tidak bisa diinterupsi. Nah, untuk dengan priority scheduling tentu saja setiap proses itu perlu ditentukan prioritasnya. Jadi ada level-level biasanya dalam bentuk angka ya. Prioritas tinggi pasti didahulukan, prioritas rendah pasti akan dilakukan setelah itu. Nah, nilai angka atau simbolisasi prioritas dalam bentuk angka itu nilai itu bergantung kepada kesepakatan. Nah, ada yang mulai dari 0 itu bisa prioritas rendah atau tinggi ya. Ada yang mendefinisikan yang rendah itu 0 atau bisa saja mulai dari 1 gitu ya. 1 itu prioritas tinggi. Contoh misalnya kalau ada iring-iringan kendaraan ya, RI 1, nah, itu kan presiden begitu ya, atau ada RI 2 berarti itu adalah wakil presiden. Bisa saja ini kita bisa menerjemahkan RI 1 dia punya kendaraan ini memiliki prioritas yang tinggi. Nah, di dalam proses atau di dalam kenyataannya kadang-kadang ada juga bahwa proses itu memiliki prioritas yang sama ya. Nah, begitu prioritas yang sama itu akan dilaksanakan lebih dari satu misalnya ya, lebih dari satu, maka FIFO itu akan dijalankan. Misalnya ada proses 1 dan proses 2 datang ya. Datang bersamaan, datang dalam artian bersamaan itu terlihat bersamaan, tapi pasti ada yang lebih dahulu ya. Oleh karena itu ini prioritasnya sama, tapi siapa yang didahulukan? Nah, yang datang yang didahulukan gitu ya. Ini adalah merupakan kombinasi dari priority scheduling dan FIFO. Nah, tentu saja kalau kita melihat kembali SJF ya, shortest job first, itu bentuk contoh bentuk juga dari suatu priority scheduling. Apa yang dimaksud adalah priority scheduling yang dimaksud karena shortest job first, karena itu yang lebih pendek
burst time-nya itu yang didahulukan. Ya. Tentu saja karena SJF itu sifatnya non preemptif, tapi karena ada yang lebih pendek atau yang lebih panjang lebih dahulu hadir begitu ya. Tapi yang lebih pendek ini belum datang. Ya, jadi mau tidak mau harus ditunggu ya sampai selesai baru kemudian yang short yang lebih pendeknya itu yang diutamakan. Kira-kira gambarannya seperti ini ya. Nah, coba kita lihat contoh dari algoritma PS. Di sini ada prioritasnya ya. 3, 1, 4, 5, dan 2. Di mana untuk prioritas tinggi itu adalah berangka atau bernomor rendah, artinya bernilai 1. Kalau bernomor tinggi, dalam hal ini 5, itu prioritasnya rendah. Di sini ada masing-masing setiap proses itu memiliki burst time-nya. Ya, P1 10, P2 1, dan seterusnya. Untuk analisis ini diasumsikan bahwa P1 sampai dengan P5 itu datang berurutan ya pada mulai waktu 0. Jadi artinya semua dianggapnya waktu awalnya adalah 0 gitu ya. Nah, begitu sudah ada seluruhnya, maka kita bisa melihat mana yang prioritas lebih tinggi. Ternyata P2 ini yang P1 begitu ya. Baru setelah ini lari yang ke P5. Setelah itu lari yang ke P1 begitu ya. Kemudian ke P3 dan terakhir adalah P4. Nah, kira-kira demikian ya. Jadi melihat dari tingkat prioritasnya. Sehingga dari dalam menyusun Gantt chart-nya kita bisa melihat dari karena ini waktu kedatangannya dianggap 0 begitu ya, berbarengan saat 0. Jadi P2 terlebih dahulu karena prioritas lebih tinggi, kemudian P5, kemudian P1, kemudian P3 dan P4. Dengan burst time masing-masing, maka P2 hanya satu burst time, maka diperolehlah selesainya di 1. P5 itu adalah 5, ya ini 5, ini 1 begitu ya. Berarti ini 5 plus 1 adalah 6. Nah, P1 adalah 10. Maka ini menjadi 16 selesainya. P3 adalah 2, maka selesai di 18. P4 adalah 1. Adalah 1 jadi 19. Kira-kira demikian. Kemudian turnaround time-nya kita sudah bahas minggu lalu adalah waktu penyelesaian dari mulai kehadiran. Kita coba menyusunnya berdasarkan nama-nama proses. Ya, mulai dari P1 penyelesaiannya 16. Kehadirannya di 0. Tadi sudah disampaikan ini adalah kehadirannya pada saat 0. Sehingga P1 turnaround time-nya adalah 16 kurangi 0. P2 diselesaikan 1 dikurangi 0 gitu ya. P3 jadi 18 kurang 0. P4 adalah 19 kurang 0. P5 adalah 6 dikurangi 0. Sehingga rata-rata turnaround time-nya diperolehkan 60 dibagi 5 menjadi 12. Waktu tunggunya yaitu terhadap 0, terhadap kehadirannya. P1 baru dimulai pada saat ke-6. Terhadap 0 berarti 6 kurangi 0. Ya, dia menunggu waktunya ya. P2 mulainya dari 0. Ya. Dilaksanakan di 0. P3 itu 16, dimulai dari 0. P4 itu 18. Dimulai dari 0. P5 1 itu dimulai dari 0. Sehingga total seluruhnya adalah 6 tambah 0 tambah 16 tambah 18 tambah 1 yaitu 41. Sehingga jika dirata-ratakan adalah menjadi 41 per 5 yaitu 8,2. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, yang mana? Oke.
Yang dari P1 kenapa 6 begitu ya? Baik, saya akan coba hapus terlebih dahulu oret-oretannya. Di sini seluruh proses datang pada saat waktunya 0. Ya, diasumsikan dianggaplah 0 detik. Nah, kalau kita masuk di 0 detik, tapi di depan kita ada orang lain begitu ya, orang lain yang sedang diproses, maka selama kita masuk di 0 sampai kita dilayani itu menunggu, betul? Nah, artinya jika P1 itu datangnya di 0. Ya, datangnya di 0. Seluruh proses ini datangnya di 0. Tapi P1 itu dilayaninya di waktu 6. Sehingga tentu saja P1 itu menunggu selama 6 unit waktu, betul? Nah, karena demikian, maka P1 itu nilainya 6 waktu tunggunya. Karena apa? 6. Dia P1 itu dilayani di 6. Datangnya kapan? Datangnya di waktu ke 0. Sehingga P1 itu memiliki waktu tunggunya 6. Unit waktunya terserah ya, kita sudah bahas. Bisa second, millisecond, microsecond, hari, jam, misalnya begitu. Itu kembali lagi bergantung kepada sistemnya. Sampai di sini bisa dipahami ya? Nah, hal yang sama artinya berlaku juga untuk di P2. P2 itu datang di 0. Ya, karena seluruh proses kan datangnya di 0 ya, diasumsikan begitu. P2 datang di 0, tapi dilayani juga di waktu yang sama pada saat 0. Karena apa? P2 itu prioritasnya tinggi. Ya. Sehingga waktu tunggunya adalah 0 dikurangi 0. Bisa dipahami ya? Bisa kira-kira ya? Siapapun yang yang bertanya siapa? Muhammad Razan. Misalnya selain Muhammad Razan yang bertanya silahkan ya. Jadi begitu ya Razan untuk menghitungnya. Tapi menyusun mulai dari P2 sampai dengan P4 seperti ini bisa dipahami Razan? Oke, yang lain silakan kalau jika ada yang ingin bertanya ya. Apa ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya ini sekarang ada arrival time-nya nih. Minggu lalu kita sudah bahas tentang arrival time-nya. Ya. Jadi di sini ada proses 1 sampai dengan P5, angka-angka arrival time-nya dimudahkan 0, 1, 2, 4, dan 5 gitu ya. Masing-masing burst time-nya seperti yang tadi sudah sama ya, seperti yang sebelumnya. Prioritas sama juga 3, 1, 4, 5, dan 2. Nah, dengan memperhatikan arrival time, artinya kita harus kembali lagi melibatkan arrival time. Hitunglah turnaround time, rata-rata turnaround time, waiting time, dan rata-rata waiting time. Baik, saya akan coba mulai dari Faiz. Faiz monitor? Hadir, Pak. Hadir ya. Oke, ini tadi di awal PS itu adalah bisa menggunakan preemptive, dan non preemptive ya. Oke, kita akan bahas yang non preemptive terlebih dahulu ya. Non preemptive. Sebentar di sini setelah ini ada contoh untuk hal yang sama ya sebetulnya ya. Maksudnya prioritasnya bisa yang sama. Menurut Faiz, siapa yang lebih dahulu hadir? Atau bisa menyusun Gantt chart-nya mana dulu begitu? Proses mana dulu? Mulai dari P1, Pak. Oke, P1. P1 berapa lama? P1 10. 10.
Oke, berarti di sini di 10. Setelah itu P2. P2 berapa lama burst time-nya? 1, Pak. 1. Jadi selesainya kapan? Selesainya dia berarti dia masih di dalam P1 ya, Pak? P1 kan bekerja ini. P1 selesai bekerja, ini kita bahas non preemptif ya. Non preemptif. Bisa dipahami kira-kira non preemptif? Faiz? Iya, Pak. Artinya apa kira-kira non preemptif? Dari tugas yang minggu lalu, Vivo, SJF, itu non preemptif ya. Bisa dipahami kira-kira? Ada yang kalau misalnya lupa, silakan siapa yang akan atau bisa bantu non preemptif itu. Dilakukan Prosesnya nggak sampai bisa selesai. diinterupsi ya, Pak? Siapa? Nah, Januar, bagaimana? Iya, tidak bisa diinterupsi prosesnya, Pak. Oke, tidak bisa diinterupsi, artinya tidak boleh dipotong. Faiz, mengerti? Iya, mengerti, Pak. Oke. Dan yang tadi Anda ceritakan adalah misalnya P2. Nah, sebelum kita coba sengaja tadi saya ini kan apa begitu ya, setelah P1 Anda jawab P2. Nah, alasannya apa? Nah, kita coba sekarang urutkan kehadiran dari setiap proses. P1 hadirnya kapan, Faiz? Di 0, Pak. Oke, 0. Ini P1. P2? Di 1. Di 1. Di 1 ini P2. Terus P3? P3 di 2. 2, P3. Kemudian P4? 4. P4 di 4. Kemudian P5? Di 5, Pak. Di 5. Nah, setelah melihat dari ini, jadi mungkin kalau tadi Faiz sudah mencoba menuliskan begitu ya, sehingga tahu, oh, pada saat P1 bekerja sampai dengan 10, ada sejumlah kehadiran dari mulai P2 ya, kehadiran di dalam atau selama P1 dikerjakan. Kenapa ini sampai selamanya dikerjakan, Faiz? P1 kenapa 10-10-nya dikerjakan? Gimana Pak maksudnya? Kan ini kalau yang namanya prioritas, itu kan pasti lebih dahulu ya, lebih tinggi lebih dahulu. Di sini P1 didahulukan karena kehadirannya lebih awal begitu ya. Tapi di dalam perjalanan proses, mulai muncul nih P2 yang ternyata prioritasnya lebih tinggi. Kenapa tidak dilakukan P2 dulu pada saat kedatangannya? Pada saat kedatangan P2, kenapa tidak dilakukan begitu ya? Tapi tetap saja P1 sampai dengan 10. Karena tadi non preemptif itu, Pak. Nah, itu. Jadi kesimpulannya kita sedang membahas masalah yang non preemptif. Artinya prioritas serendah apapun tapi aturannya non preemptif, mau tidak mau ya prioritas itu harus menunggu dulu diselesaikan. Dalam hal ini maka P2 itu akan dilaksanakan setelah P1 selesai. Karena selama perjalanan P1 sekumpulan proses dari mulai P2, P3, P4, P5 itu bermunculan tentu saja dengan tingkat-tingkat prioritasnya. Bisa dipahami ya? Oke, ini P2-nya setelah ini P2. Nah, yang berikutnya 021. 021 siapa? 021. Azril Akram. Oke, 023. Hadir, Pak. Ada Pak Azril Oke. Akram. Oh, Azril Akram, silakan. Azril Akram
Setelah P2 apa ya nih? P3, Pak. P3. P3 itu kenapa P3? Berurut kan, Pak? Kehadirannya berurut. Tapi Hmm. kenapa P3 yang didahulukan? Soalnya priority. Di Anda harus priority-nya, Pak. priority P3 berapa? Priority P3 itu 4. 4. Sebetulnya tingkat prioritas yang lebih tinggi angkanya besar atau angkanya kecil? Oh, angka kecil, Pak. Nah, jadi mana P3 apakah benar? P5, P5. Nah, berarti kesimpulannya setelah P2 adalah P5. 5. Berapa burst time-nya? Burst time-nya 5, Pak. Oke, tadi P2 hanya 1. Mulai dikerjakan di 10. Selesainya kapan P2 itu? P2 berarti 5, Pak. Enggak, P2 berapa burst time-nya? Oh, burst time-nya 1. 1. Kapan dimulainya? Kapan dimulainya? Ya, Tuh. kan P1 tadi 10. Datang di 0, betul ya? Berarti selesai di 10. Muncullah P2. Oh, selesainya di 4, Pak. Kenapa? Di 4 bukan, Pak, selesainya. Selesai P2. Ya, P2 kan dimulainya di 0. 10 kan. Oh, 10. Oh iya, 10. Oh iya, salah. P2 kan dimulainya di 10 setelah P1 selesai, betul ya? Ya. Nah, berarti selesainya kapan P2? Oh, 14. 14. P2 berapa sih burst time-nya? Oh, 1. Gak paham, Pak. Jadi, berarti 10 ngurut atau turun lagi, Pak? Apa ngikutin enggak, kan ini berjalan terus. Kalau yang di dalam P1 itu ada kehadiran ya, kedatangan 0 sampai dengan 5, betul ya? P1, Ya. P2, P3. Oh, berarti 11, Pak. Begitu. Jadi kalau kerjaannya hanya 1, mulai dari 10 ya pasti 11, begitu ya. Iya. Berarti P5 kapan selesainya? P5. Berarti kalau burst time-nya 15 gitu, Pak. Oh, Mulainya 16. Nah, 16 karena 16. mulainya dari 11. 11 begitu. Ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Oke. Masih, Pak. Next 23 tadi Akram ya? Hadir Pak, ya. Oke. Setelah Arik, Pak. Oh iya, Arik. Setelah P5 siapa yang P3 Pak. P3 posisinya Iya. Karena prioritasnya 4 Pak. Bagus, oke ya. Berarti P3. Berapa burst time-nya? 2. Kapan selesainya? 18 Pak. 18. Oke. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kan satu lagi tidak ada pilihan lain. 051. 051 hadir. Oke, 056 Tazul. Iya, Pak. Berarti yang terakhir apa nih? P4. P4, tidak ada pilihan lain ya. Pasti Ya. P4. Burst time-nya? 1. 1. Yang paling rendah kebetulan P4. Jadi selesainya kapan? 19. 19. Nah, mohon dibantu sekalian aja Tazul ini ya. Untuk yang salah. Untuk yang saya ulangi lagi di sini supaya jadi hanya segini ya Oke, sekarang kita akan menghitung turnaround time dan waktu-waktu ininya apa namanya? Disebutnya rata-ratanya ya. Turnaround time untuk di sini di atas ya, saya akan coba tuliskan PAT untuk P1, P2, P3, P4, P5. Ya. P1 turnaround time-nya berapa? 10. 10 kurang 0. 10 kurang 0. Oke, P2? P2. 10 kurang 1. 11 kurang 1. 11 kurang 1. Oke. Terus P3?
18 kurang 2. 18 kurang 2, P4. 19 kurang 4. 19 kurang 4, P5. 16 kurang 5. 16 kurang 5. Oke. Ada yang belum paham? Dapat ini dari mana? Yogi bisa paham, Yogi? Paham, Pak. Baik, ya. Ini kebetulan P1, P2, arrival time-nya berurut begitu ya. 1 di 0, 2 di 1, 3 di 2 gitu ya. Nah, ini adalah mengurangi kapan waktu selesai terhadap kapan dimulainya gitu. Sehingga ini kalau kita peroleh, nah ini 10 ya, berarti ini berapa? 10 juga. Ini berapa? 16 begitu ya. Ini 15, ini 16 dikurangi 5 berarti 11. Betul ya? Nah, kira-kira jumlahnya berapa nih? 11 1 2 3 4 50 ditambah 13 63, betul? Ada yang juga menghitungnya, betul nggak? 63. Ya, 62, Pak. 62. 11, oh ya 62 ya. Oke, 62. Oke, tadi angka. Oke, 62. Nah, sehingga rata-rata TAT adalah 62 per 5 ya. 12 60 kalau itu ya. Berarti 12,4, betul? Ya, sekitar 12,4 betul ya. Mudah-mudahan betul nggak? 12,4. 60 tambah, Iya, Pak. betul ya? Oke. Sampai sini ada yang tanyakan? Bisa dipahami? Oke, Fauzan bisa paham? Bisa, Pak. Baik. Nah, kalau gitu lanjutkan Fauzan untuk waiting time-nya. P1, P2, P3, P4, dan P5. Berapa waiting time P1? 0 kurang 0. P1 0 dikurangi 0. Terus P2? 10 kurang 1. 10 kurang 1. P3? 16 kurang 2. 16 kurang 2. Terus P4? 18 kurang 4. 18 kurangi berarti 14 juga. P5? P5 11 kurang 5. 11 kurang 5, 6. 20 ditambah berapa 53. ini? 23. 53 ya. 53. Maka rata-rata waiting time-nya adalah 53 per 5. 10 ya, 10 3 itu berapa? 10,6, betul ya? 10,6 kah? Ya, Pak. Kira-kira demikian. Betul ya? Nah, ada yang belum paham kira-kira? Bisa dipahami? Ada? Bisa mengerti? Bisa, Pak. Nah, jika kondisinya seperti ini, misalnya ada dua prioritas, P1 dan P berapa ini? P3 ya. Prioritasnya sama. Ya, ini anggaplah P1 sampai dengan P5 datang berurutan. Ya, perhitungan akan sama seperti yang sebelumnya, karena di sini prioritasnya 1, 3, 1, 0, 2 begitu ya. Yang tinggi ini angka 3 lebih tinggi ya. Jadi 3, 2. Nah, ini ada 1 ini yang paling rendah adalah P4 gitu. Nah, di sini P1 dan P3 itu memiliki prioritas yang sama. Nah, berdasarkan urutan kedatangan ini bisa saja P1 nanti didahulukan. Ini kebetulan kalau memiliki arrival time begitu ya. Ini kalau misalnya ini secara berurutan tadi yang poin pertama ini, maka akan bentuknya mirip sama seperti yang sebelumnya hasilnya. Tapi jika ada arrival time
Nah, seperti ini P1 ya, P3 mana yang lebih dahulu. Itu yang akan dilakukan. Selain prioritas juga ada first in dan first out-nya. Sampai sini ada yang tanyakan? Nah, tadi kita membahasnya masalah dari yang preemptif ya, yang yang non preemptif. Sekarang kita coba seandainya supaya nanti bisa dipahami kira-kira. Seandainya jika ini menggunakan yang preemptif ya. Preemptif kita sebentar, kita coba susun terlebih dahulu ya. Kenapa begini? Salah. Ini. Nah, ini kehadiran mulai dari 0 itu P1 ya di 0. Kemudian 1 P2 begitu ya. Kemudian 2 itu P3. Kemudian 4 itu P4. Kemudian 5 P5. Oke, coba kita lanjutkan. Ada? Iya, Pak. Oke, apa yang urutannya seperti apa? Urutan gancarnya. Yes, prosesnya. Berarti P1 dulu, Pak. Ya, P1 sampai 10. Sampai 10. Saya titik-titik sampai dengan 10. Betulkah? P1 sampai dengan 10. Ada jawaban yang lain selain dari Hada? Zulfa? P2. Oke, bisa dipahami ya, Hada? Karena iya. kita sedang preemptif. Oh, iya. Ya, boleh disela ya. Tadi betul P1 tapi P1-nya hanya sampai sampai 1 gitu ya. Oh, Karena apa? Begitu menyelesaikan 1, P2 muncul. Ternyata P2 itu lebih tinggi prioritasnya. Iya, Pak. Dipahami ya? Oh, iya. Oke, jadi setelah P1 apa ada sampai kapan? 1. Sampai 1. Dari 1 sampai Oh, dari 10 sampai 1 gitu. ya, mulainya kapan P2 dikerjakan? Mulainya 2. Tadi P1 P2 kapan datangnya? P2 datangnya kedua, Pak. Ini P2 ada arrival time-nya Oh, 1. 1. Jadi karena lebih tinggi, tadi kan dipotong katanya ya, boleh dipotong aturan ini. Maka P1 baru saja 1. Baru diselesaikan 1, datang P2. Karena prioritasnya lebih tinggi. Maka P2 dimulai dari 1. Nah, betul, dari 1. Berapa lama burst time-nya? 1. 1. Jadi selesainya 1 juga, Pak. 1 selesai 1. Tidak maju dong. 2, Pak. 2 ya. Karena P2 burst time-nya adalah 1. Betul ya? Iya. Ini P2 adalah 1. Begitu. Jadi diselesaikanlah di 2. Dipahami? Iya, Pak. Bisa, Pak. Oke, yang berikut Zulfa. Setelah P2 selesai 1 nih, P2. Mana yang dikerjakan? Ada tidak, Zulfa? Kalau tidak ada 118. Itu ya, 118 Muhammad siapa ini? Halo. 119? Oke, setelah ini apa kira-kira?
P1 dipotong katanya ya. P1 itu dipotong, harusnya 10 dipotong dulu karena kedatangan P2. Nah, begitu P2 diselesaikan, datang P3. Ya, P3 itu kedatangannya di 2. Apakah P3 dikerjakan? Dikerjakan. Berapa prioritasnya? 4. P1 berapa prioritasnya? Mana lebih tinggi P1 dengan P3? P1 artinya bagaimana nih? P1 atau P3? Oke, berarti sekarang tulis saja dulu P1 begitu ya. P1. Nah, begitu datang P4, P4 juga rendah. Benar, P4 ini 5 nih. Berarti P1 jalan lagi gitu kan ya, karena prioritasnya lebih tinggi nih. Nah, sampai datang di P5 datang. Nah, P5 datang, berapa prioritasnya? Nah, berarti harus dipotong lagi kan, betul ya? Setelah ini berarti tadi kan P1 nih. Ya P1 dipotong P2, datang lagi dikerjakan lagi P1. Berapa yang dikerjakannya? Berarti 2 sampai 5 berarti 3 ya. Nah, setelah ini siapa yang P5 terlebih dahulu? Berapa? Durasinya 5. Datang di 5, durasi 5. Jadi kapan diselesaikan? Nah, berarti di P5 ini semua diselesaikan sampai dengan 10, betul ya? Oke. Ada yang masih bersisa tidak? Siapa aja? P1 dan P3. P3 sudah dikerjakan belum? Nah, berarti memang belum dikerjakan ya. Nah, sekarang antara P1 dan P3. Mana yang lebih tinggi adalah P1. Tadi sudah diselesaikannya 1 ya dengan 3 berarti 4, sisanya 6. Nah, berarti mulai dari 10 ini P1 berapa? 6. Jadi sisanya selesainya di 16. Barulah yang mana nih? P4 ya. P3 udah belum? Nah, belum juga nih. Ya, berarti harus P3 dulu. P3 berapa? Nah, P3 2. Berarti selesai di 18. Terakhir adalah P4. Berapa? 1 ya? 15. Bisa dipahami? Oke, yang lain bisa memahami? Putri? Faisal? Bisa, Pak. Bisa? 1, 3, 2. Fikri Azaki. Bisa ya? Fikri Azaki? Sony? Insya Allah, Pak. Bisa ya? Naufal? Insya Allah bisa, Pak. Bisa ya? Ya. Oke, jadi hati-hati di dalam proses pembuatan Gantt chart, terutama saat preemptif. Jadi kita harus betul-betul melihat yang pertama adalah tentang arrival time. Kita jajarkan dulu nih kehadirannya supaya nanti kita bisa melihat begitu ya, mana yang kehadirannya bisa didahulukan begitu ya. Nah, setelah itu baru prioritasnya ya. Nah, prioritasnya mana yang lebih tinggi? Kita harus memberikan catatan di sana. Nah, baru kemudian bagaimana membuatnya adalah berkaitan erat dengan jenisnya, yaitu apakah preemptif atau non preemptif. Nah, sekarang ini ada yang kita coba dengan menggunakan yang preemptif begitu.
Ini satu lagi ternyata ada yang belum ya, P1. Oh ini sudah, berarti P1 sudah seluruhnya diselesaikan. Nah, kita lihat atau hitung mengenai TAT-nya. TAT P1. Ya, coba ke atas lagi. Atau yang tadi ya, di bawah setelah saya coba. Putri. Monitor Putri. Kalau tidak ke Faisal. 130. Iya, Pak. Oke, TAT untuk P1 berapa? 1, Pak. 1 kurangi 0, Pak. Sebenarnya benar ya? P1 kan tadi dipotong nih. Ada berapa P1? Nah, ini P1. Ini P1. Ini P1. Ini P1. Ya. Berarti yang akan kapan diselesaikannya P1 itu? Diselesaikannya di 16, Pak. Nah, berarti harus dipilihlah 16 ya. Oh, iya, baik. Kapan datangnya? 0, Pak. 0. Oke. P2. P2 itu 2, Pak. 2. 2 kurangi 1, Pak. Bagus. P3. P3 itu 5, Pak. P3. 18, Pak. P3 18. 18 kurangi 2. Itu 2 atau 3? 2 ya. Oke, berarti 16. P4? P4 19, Pak. 19 kurang 4. 15. Kemudian P5? P5 10, Pak. 10 kurangi 5. 10 kurang berapa ini? 5 ya datangnya. Berarti 5. 16 tambah 1 tambah 16 tambah 15 tambah 5 20 21 tambah 32 21 tambah 32 54, betul? Sigmanya TAT 53 ya, betul ya? 53, maka rata-ratanya 53 per 5 10,6 berarti ya kira-kira. Betul ya, 10,6. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Bisa dipahami? Oke. 132 barusan Faisal ya kalau tidak salah. Betul? Iya, Pak. Oke, 132. Iya, Pak. Sekarang waktu tunggunya, waiting time-nya. Untuk P1 berapa? Untuk P1 10. 10? Ya. 10 saja? Oh, ada ada 0 sama 1. Oke, 10 itu dari mana? Dari yang itu Pak, yang terbesar. Bukan, maksudnya sekarang kita menghitung waktu tunggu. P1 itu dipotong beberapa kali ya. Iya. Yang pertama 0 sampai 1 dipotong. Dilanjutkan lagi setelah 2, P1 3 gitu ya. Dilanjutkan lagi pada saat kelima. Ya, sampai dengan dilanjutkan lagi dipotong maaf di 5, dilanjutkan lagi pada saat 10. Berarti menunggunya ada 3 kali ini, ada 2 kali ini menunggunya. Kalau melihat dari awalnya, oh, waktu tunggunya berarti tak. Bisa terlihat tapi gambarnya ya? Bisa, Pak. Oke, jadi apa kira-kira? P1 kapan mulai datang? Mulai datangnya 0 sampai 0. Ya. 0. Kapan dilayaninya? Dikerjakannya? Saat 0 itu? Sampai 1 saja, Pak. Bukan, saat dilayaninya kapan? Itu selesainya ya, kalau 1 itu diselesaikan. Datang di 0, langsung dilayani? Ya. Yang paling kiri kan P1 dikerjakan, betul ya? Ya. Datang di 0, betul? Ya. Nah, langsung dikerjakan atau tidak? Di pause, Pak. Yang mana? P1 paling kiri itu kan. Ya, yang paling kiri. Yang paling kiri kan dikerjakan, betul? Ya, dikerjakan 1 detik saja.
mulai dikerjakan di 0. Iya, Datang juga di 0, betul? betul. Nah, berarti 0 kurangi 0. Tidak ada waktu tunggu saat itu, betul? Betul. Nah, setelah itu dipotong, mulai dari 1, betul ya? Ya. Sampai dengan 2. Nah, yang P1 dikerjakan lagi setelah dipotong kapan? Pasti kerjakan lagi pas 2. Nah, 2. Kapan dikerjakannya? Apa namanya, menunggunya dari? Dari saat P2 dikerjakan, betul? Oh, iya. Atau maaf, saat P1 terakhir. Nah, saat P1 terakhir yang sebelumnya dikerjakan, berarti P2 saat dimulai, ya betul ya? Iya. Nah, itu di? 2. Bang. Di sini, di 1. Kan P2 dikerjakan saat datangnya di 1. P2-nya datangnya di 1, betul? Ya. Nah, P1 di stop dulu di 1, betul ya? Ya. Sehingga begitu P1 dikerjakan lagi setelah P2, maka disitulah terjadi waktu tunggu lagi, yaitu P1 dikerjakan di 2, ya, mulainya dari dari mulai kapan? Dari mulai 1. Kan menunggunya selama 1, betul ya? Iya, Pak. Setelah P1 yang sama dengan 3 ini dipotong lagi nih. Di kapan? Di 5 nih. Betul nggak? Iya, Pak. Kapan dikerjakan mulai dikerjakan lagi? Pas 10, Pak. Nah, berarti ada 3 sesi seolah-olah begitu ya. 10 min 5. Nah, inilah waktu tunggu P1. 0 tambah 1 tambah 5. Berarti 6 waktu tunggunya. Kira-kira dipahami tidak? Oh ya, dipahami, Pak. Ya, karena ada beberapa segmen yang memotong P1. Ya, oleh P2 dipotong, oleh P5 dipotong juga, begitu ya. Nah, kapan mulai dilayaninya dan mulai dipotongnya, gitu ya, itu adalah menjadi bagian waktu tunggu. P1 yang setelah dipotong oleh P2 dimulainya di 2. Nah, tapi dipotongnya di 1, begitu ya, mulai dipotongnya di 1, sehingga itulah waktu tunggu untuk P1. Selain ini, Anda ada yang lagi yang belum paham? Fikri? Oh, Fatir pas ya. Enggak, Fatir, Anda Fatir ya. Kalau Fikri 137? Apakah dipahami? Pahami, Pak. Oke. Ya. Sony? Insya Allah, Pak. Oke, 137 Fikri bisa dipahami ya. Putri bisa memahaminya? Bisa, Pak. Nah, oke, sekarang coba yang barusan Fikri. P2, kapan waktu tunggunya? Halo? Atau ke Sony, kapan waktu tunggu P2? 2 kurang 1. Oh, waktu tunggunya Pak 2 kurang 1, Pak. 2 itu diselesaikan. Oh iya. Nah, kapan dimulainya? 1, Pak. Langsung dikerjakan atau tidak? Langsung, Pak. Nah, kalau langsung berarti ada tidak waktu tunggunya? Ada, Pak. Berapa? 1. Dari mana? 2 kurang 1. Iya kan 2 diselesaikan. Kalau turn around time, betul. Jawabannya 2 kurang 1. Yang 1 kurang 0, Pak. 1 kurang 0. Memang datangnya kapan? Astagfirullahaladzim. 1 kurang 1, Pak. Ya, memang cuaca begini ngantuk. 1 kurang 1 ya. Iya, Pak. Maaf, Pak. Berarti saya kira berapa? TAT, Pak. Jadi 0 kan? 0, Pak. Oke, siap. Baik, mudah-mudahan ini bisa dipahami juga oleh yang lain ya. Balik lagi ke atas. Fajar.
Bagi yang baru hadir, silahkan untuk mengisi di chatting kehadirannya ya. Fajar? Hadir, Pak. Oke, P3. Kapan waktu tunggunya? P3. P3 waktu tunggunya 2, Pak. 2 dari mana? Waktu tunggu tuh arrival time, Pak. Arrive itu apa artinya? Oh, arrive itu ya waktu ini ya. Oh, waktu tunggu itu 2, Pak. Yang burst time, bukan burst time. Nah, minggu lalu datang nggak? Datang, Pak. Cuman lupa gitu. Kelupaan saya tuh. Tugasnya dikerjakan nggak? Kerjakan, Pak. Udah oleh sendiri atau dari orang lain? Minta diajarin juga sih. Oke. Jadi harusnya sudah, kalau itu dikerjakan, istilah burst time itu harus tahu ya. Burst time itu adalah lamanya proses. Namanya proses. Ya, misalnya P3 sama dengan 2, itu lamanya prosesnya 2. Di sini kan ada tertulisnya P3 sama dengan 2 itu lamanya proses. Ya. Ya, tapi kalau yang urusan sekarang karena preemptif, misalnya P1 prosesnya 10 tapi dipotong. Ya, 1 tambah 3 tambah 6 kan itu totalnya jadi 10 begitu. Dipotong-potong karena apa? Karena preemptif. Pak, kalau priority itu yang waktu munculnya bukan, Pak, kayak misal P1 itu jadi wajib kosong gitu. Tidak, di sini kan jelas di prioritasnya sudah ada tertulis. Iya. Prioritas tuh waktu munculnya bukan pagi. Tidak. Untuk urusan sekarang yang namanya prioritas adalah hal lain yang dijadikan sebagai utama. Ya, datang sih datang, tapi belum tentu prioritas tinggi, betul nggak? Ya. Nah, Anda misalnya datang, begitu ya, tapi ditutup sama panitia itu, tunggu katanya tuh, karena itu yang datang bos besar misalnya begitu kan, meskipun datang bosnya di belakang Anda harus tunggu dulu misalnya begitu, itu kan prioritas, betul. Ya, Pak. Nah, jadi di sini arrival time kedatangan adalah sebagai data atau informasi tentang kedatangannya, tapi prioritas juga ada, dipahami ya. Nah, baik, untuk urusan prioritas, cek di tingkat prioritasnya. Makanya itu yang ada 1 itu prioritas tinggi, 5 prioritas rendah. Bisa saja ada yang 5 prioritas tinggi, 1 prioritas rendah. Ada juga yang seperti itu. Nah, kalau burst time adalah berapa lama waktu yang dikerjakan untuk setiap proses tersebut. Nah, untuk jawaban P3, versi Anda seperti apa jadinya? P3 waiting time-nya, waktu tunggu P3? Waktu tunggu P3 itu 2. 2 itu apa? 2 yang mana nih? 2 yang burst time, 2 yang arrival time. Yang burst time, Pak. Kalau burst time, waktu lamanya nunggu. Oh, justru P3 tidak menunggu kalau burst time. Oh, burst time. Justru ya. P3 itu dikerjakan. Kan tidak menunggu. Kalau menunggu kan misalnya Anda masuk ke suatu antrian di minimarket misalnya begitu. Tapi Anda tidak dilayani. Anda berada di belakang orang lain misalnya ya. Anda menunggu atau tidak? Menunggu, Pak. Nah, artinya berarti sebelum dikerjakan Anda mau tidak mau harus menunggu. Ya. Nah, kalau di sini dituliskan P3 sama dengan 2 yang ada di dalam kotak, artinya sedang dikerjakan. Berapa lama? 2, karena bawaan ke minimarketnya yang mau dibelinya tidak begitu banyak, begitu ya. Anggaplah 2 item misalnya begitu. Ya. Nah, kapan P3 dikerjakannya? P3 dikerjakan. Ini ada garis-garis ya, ada angka-angka lagi, ada 16, ada 18. 16, Pak. Berarti mulai dikerjakannya di 16. Kapan datangnya? 18. Kenapa 18 datang? Karena ini kan itu, 16 ditambah 2, Pak. Kalau itu burst time. Oh, itu burst time ya. Kalau yang namanya menunggu itu terhadap waktu kedatangan. Dipahami ya? Ya, Pak. Anda datang begitu ya, misalnya di minimarketnya itu. Datang
datang di waktu katakanlah 1, tapi dilayaninya di waktu kelima, berarti Anda menunggu 4, betul ya? 4, iya Pak. Bisa dipahami? Bisa Pak, bisa. Oke, tolong untuk tidak dilupakan gitu ya. Oke, Makasih Pak. next. Hai, Faiz. Faiz monitor. Tidak ada, ke 021. 023. Hadir, Pak. Oke, silakan. P4 berapa itu? P4 18 dikurang 4, Pak. Baik, jadi P4 itu adalah dikerjakan di 18. Kehadirannya di 4. Berarti 14. Oke, 051. Tidak ada. Pak, 051 lagi ada kendala jaringan katanya. Oh begitu, oke. Tazul 056. Iya Pak. Berapa? 5 kurang 5. Oke, berarti dilayani di 5, hadirnya di 5. Di 5. 5 itu kehadirannya ya. Berarti ada waktu tunggu tidak? Tidak, 0. Sama seperti P2 ya, karena prioritasnya sesuai saat itu, beruntung begitu ya, tidak ada waktu tunggu. Sehingga totalnya adalah 20 plus 14, berarti 34 sigmanya ya. Nah, kalau rata-ratanya berarti 34 per 5, 6,5 berarti ya, kira-kira ya. Gitu. Sampai sini ada yang tanyakan? Bisa dipahami semuanya? Yogi, Yanuarsa? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, yang terakhir ini round robin scheduling. Ya, ini digunakan atau umum dipakai di sistem yang interaktif ya. Konsepnya time sharing, artinya waktu itu dipecah-pecah, dibagi secara bergiliran gitu. Proses berjalan sesuai dengan urutan kedatangan, yaitu bersifat FIFO, namun dijalankan mengikuti jatah waktu proses. Nah, di jatah, ya, jatahnya itu istilahnya adalah kuantum atau time slice. Gitu. Jadi prosesnya, jadi begitu satu kuantum, berapa nilainya satu kuantum tergantung kepada sistem sebetulnya. Kalau dicontohkan misalnya, quantum time-nya 3, berarti ada 3 satuan waktu. Ya. Setelah proses berjalan satu, maka penjadwal akan mengalihkan kepada proses berikutnya untuk satu kuantum sampai pada proses pertama dan berulang terus. Jadi kalau gambarnya begini, kalau hanya sekedar FIFO ABC, maka setelah A selesai gitu. Tapi di sini ada jatah waktu ya. Ini ada jatah waktu proses. Nah, jadi setelah A masuk ya, setelah A masuk misalnya A ini masih memiliki waktu yang harus diselesaikan. Tapi karena jatah waktunya selesai, maka dia akan dikembalikan ke barisan gitu. Sekarang B masuk gitu ya. B juga sama sesuai dengan jatah waktunya. Ya, kalau misalnya ternyata sesuai dengan jatah waktunya, B selesai. Ya. Tapi kalau misalnya masih ada sisa jatah waktu, balik lagi. Ya. Balik lagi ke sini, B misalnya demikian. Nah, ini yang dimaksud dengan time sharing itu seperti ini. Jadi pasti diberikan jatah waktu. Contoh di sini, quantum time-nya adalah 4. Ya. P1, P2, P3. Burst time-nya 24, P2 3, P3-nya 3. Ini dianggap masih 0 ya, dianggapnya masih 0 kedatangan semua proses kedatangannya 0. Kita lihat P1 itu 24. Tapi karena quantum time-nya 4, maka 4 selesaikan dulu. Ya. Setelah itu
siapa? P2. P2 sama dengan 3. Apakah menjadi 8? Tidak, karena kan burst time-nya 3. Jadi selesai 7. P3, 3. Selesaikan di 10. Sisanya berarti P1 ini masih banyak. Sudah diselesaikan 4, berarti ada 20 lagi. Ya, 4 gitu ya, 4 begitu. Supaya apa? Supaya terlihat pilihan-pilihan atau sharing time-nya. Berarti 4 ini 14, 18, 22, 26 dan 30. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan mengenai round robin? Tazul bisa. Ada pertanyaan? Yogi? Silakan 021. Mau ditanyakan? Suaranya belum muncul. Januarsa? Bisa dipahami? Pak, berarti ini sama aja kayak yang tadi ya Pak, yang preemptif tadi ya? Oh iya, karena kan kalau di sini kan interaktif itu sifatnya untuk round robin itu preemptif. Memang pasti ini preemptif. Di awal sekali kita sudah bahas bahwa round robin ini sifatnya preemptif. Ya, meskipun ada prioritas, ya prioritasnya diabaikan begitu ya. Mau tidak mau mengikuti aturannya aturan round robin. Jadi kalau misalnya di soal ada prioritas, ya di round robin tidak dilihat prioritasnya. Yang penting adalah pertama kali datang, juga ada waktu yang dikerjakan, atau burst time-nya, maka dilakukan sesuai dengan quantum time-nya. Dan quantum time kalau untuk soal dicontohkan misalnya 4, 3, 5, misalnya begitu. Bisa dipahami kira-kira? Pertanyaannya benar, jadi ini adalah di preemptif. Bisa dipahami ya? Oke, baik, bisa Pak. Oke. Nah, kalau kita sudah memperoleh Gantt-nya, berarti kita bisa menghitung nih round time-nya. P1, nah P1 itu diselesaikan di 30 meskipun dipotong oleh P2 dan P3 begitu ya. 30 kehadirannya di 0 ya. P2 diselesaikan di 7 ya. Hadirnya di 0 karena diasumsikan semua 0. P3 10 kurangi 0 gitu. Berarti 47 bagi 3 15,6. Waktu tunggunya P1, nah P1 itu pertama 0 kurangi 0. 0 min 0. Karena apa? Karena datang pertama langsung dilayani. Tapi terpotong oleh P2 dan P3 dimulai lagi di P1. P1 itu mulai lagi di 10. Tadi dipotongnya di 4. Maka 10 kurang 4. P2 datang di 4. Ya, datang di 4 lagi. Dikerjakan di 4, datangnya dari 0. Jadi 4 kurang 0. P3 dikerjakannya di 7, datang dari 0. Karena ini asumsinya 0. Nanti kalau ada arrival time ya sesuai dengan arrival time-nya begitu ya. Setelah kita jumlahkan diperoleh rata-ratanya 5,7. Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami, selesai untuk materi kita ya, untuk dua algoritma. Tapi dua algoritma yang priority scheduling itu ada dua hal yang bisa dilaksanakan ya, bisa preemptif dan bisa non preemptif. Tapi round robin pasti time sharing. Kalau time sharing itu adalah preemptif. Baik. Kalau tidak ada, selesai ya untuk materinya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang tugasnya ya. Tugasnya bisa dicek sambil kita
Disamakan persepsinya, begitu ya. Sudah dicek semuanya, maksudnya sudah dibuka, begitu ya. Kita akan sama-sama tentang ini adalah yang kita peroleh. First in, datanya ya, arrival time adalah P1 adalah 2, P2 adalah 3, P3 adalah 0, P4 adalah 1. Tidak, kalau yang contoh sebelumnya, P1 ya arrival time-nya lebih awal gitu daripada P2 daripadanya. Sekarang kita tidak melihat nama proses ya. Kita tidak melihat nama proses, tapi melihatnya arrival time. Jadi kalau kita susun, berarti ya P3 dulu, ya, kemudian P4, kemudian P2, gitu ya. 0, 1, 2 itu P1, nah P1, ya. Kemudian P2. Nah, ini adalah urutan kedatangannya berdasarkan arrival time. Burst time-nya sudah didefinisikan 4, 9, 5, 8. Jadi kita harus melihat dulu nih di sini. Mohon dicek ya, dicek. Saya membentuk Gantt chart-nya seperti ini. Ya. Di sini ada datanya ya. Kita peroleh datanya di sini. Datang yang pertama kali adalah P3. Mulai dari 0. Karena ini first in, first out, maka dikerjakanlah P3, yaitu berapa? 5. Ya. Sampai selesai. Ya. Selama perjalanan proses, ada kehadiran P4 di 1, gitu ya. P1 di 2, P2 di 3. Gitu. Berarti yang datang berikutnya adalah P4. P4 berapa? 8. Dari 5, 8 berarti 13. Ya. Yang berikutnya adalah P1 yang datang dari 2. Ya, setelah kapan? Setelah P4 diselesaikan. Yaitu dengan burst time-nya 4, dari mulai 13 berarti 17. Terakhir P2. Ya, P2 itu sebanyak 9. Berarti 17 tambah 9 adalah 26. Sudah benar yang Anda kerjakan? Ya. Sebetulnya kalau pembulatan sih sah-sah saja, tapi saya lebih ingin, karena begini, kita ingin, kebetulan ini angka-angkanya kan sederhana ya. Angka-angkanya sederhana, 13,75, 7,25. Jadi kita munculkan sajalah ya, sesuai dengan ininya, sesuai dengan hasil pembagiannya begitu. Ya, hasil pembagian. Jadi kalau 55 bagi 4 ya tidak perlu di 14 begitu ya, 13,75 lah. Demikian juga 7,25 karena rendah jadi 7 saja. Saya lebih baik dilengkapkan lah begitu. Bisa dipahami? Halo? Pertanyaannya sudah terjawab? Oke ya, jadi lengkapkan sajalah. Sama, sudah sama sesuai? Anda yang barusan bertanya? Hasilnya sama sesuai? Seperti yang Anda kerjakan? Sama ya, baik. Yang lain bagaimana? Fajar, Faiz? Kalau saya dibulatkan Pak, sama kayak Rajan yang bertanya tadi, jadi 14 hasilnya gitu. Oh, nanti dilengkapkan saja ya. Dari supaya bisa terlihat sekian, ya agak teliti. Disebutnya, kalau yang pernah kita pelajari ya, mulai dari SMP mungkin atau SMA kalau tidak salah juga ya, misalnya 3 angka di belakang koma begitu. Meskipun saya tidak minta, tapi lebih baik
dituliskan. Seperti di contoh yang tadi ada misalnya 6,3, 6,4 misalnya. Kalau misalnya belakangnya 3333 ya cukuplah 2 angka atau 3 angka di belakang koma ya, itu memberikan apa namanya, ada tingkat disebutnya ketelitiannya. Ada yang akan ditanyakan tentang first in first out? Jika tidak ada, kita lanjut ke shortest job first. Ya, apakah berpeluang sama atau tidak begitu ya? Kita lihat saja. Ini shortest job first. Di sini P3 kehadiran di awal, P4, P1, P2. Jadi pada saat kehadiran pertama kali, kalau melihat dari burst time-nya, itu yang paling rendah adalah di P1, yaitu 4. Tapi belum datang, begitu ya. Belum datang, arrival time-nya 2, masa ditinggal begitu ya. Meskipun ada saja sih, kalau misalnya akan diterapkan misalnya sifatnya batch, berarti dikumpulkan semua ya. Dari kehadiran-kehadiran itu kumpulkan kehadiran datang di 0, simpan dulu. Kehadiran datang di 1, simpan dulu. Kehadiran datang di 2, simpan dulu. Kehadiran datang ketiga, simpan. Nah, barulah pada saat disimpan itu dicek satu persatu begitu ya. Nah, tapi di sini kita tidak melakukan itu. Jadi yang hadir lebih awal ya harus dilayani begitu ya. Sehingga P3 dikerjakan karena ini sifatnya non preemptive, maka tidak dipotong. Yang berikutnya kita cek kehadirannya, setelah itu datang ya. Ada yang 4, 9 dan 8. 5 sudah selesai dikerjakan, berarti 4 terlebih dahulu. Yaitu yang 4 itu P1 ya. Sebanyak 4 dari 5 diselesaikan selama 4 berarti 9. Nah, untuk yang proses yang berikutnya yang lebih pendek adalah P4 yaitu 8. Terakhir adalah 9, sehingga urutannya menjadi seperti ini ya. P3, P1, P4 dan P2. Lalu kita jumlahkan, diperolehlah angka 51 untuk TAT, karena ini yang harus kita lihat. Saya menyusunnya P1, P2, P3, P4 ya. Supaya lebih mudah begitu. Hanya berurutan di sininya harus disesuaikan. Ini adalah arrival time. Ya, arrival time ini arrival time. Kalau untuk TAT ini waktu selesai ya. Finishing time-nya ini. Kalau waktu tunggu berarti kapan mulai dikerjakannya. Start ya. Start time-nya di sini. Ini start. Kalau ini finish. Ya, ini finish time-nya 9, datangnya 2. Ya, kapan mulainya? Startnya di 5 misalnya begitu ya. Waktu hadirnya di 2. Ada juga di sini P3 ya. P3 datang di awal, kerjakan, berarti waktu tunggunya 0. Sudah samakah dengan yang kita bahas? Mohon koreksi juga, saya siapa tahu ada yang salah. Tazul, sudah benarkah? Sudah, maksudnya sama, sesuai? Yogi? Sama, Pak. Sama ya? Ya. Oke. 061. 063. Sama, Pak. Sama ya? Alhamdulillah kalau begitu ya. Yang berikut adalah SRF. Shortest remaining first. Nah, kebetulan berpeluang jadi sama begitu ya. Ini preemptive nih. Maaf, ini bisa preemptif. Ini P3 itu burst time-nya 5. Nah, datanglah P4 di 1. Sudah diselesaikannya 4. Gitu ya. Selesaikannya sisanya adalah 4. Datang P1 ya.
sebanyak 4 sudah diselesaikan, sisanya 3 dibandingkan 4 masih tetap lebih sedikit sisanya, yaitu P3. Nah, diteruskan lagi. Datanglah berapa ini? P2 yang 9 apalagi. Sehingga P3 tidak dipotong karena memang sisa pekerjaan yang mesti diselesaikannya ternyata jauh lebih sedikit dibandingkan proses-proses yang lain datang. Sehingga demikian. Ini bukan karena pasti begini, tidak, harus setelah dianalisis ya tentang kehadirannya. Dan kita peroleh sama seperti yang SJF tadi ya. Kita peroleh nih angka-angkanya sama ya untuk TAT dan WT-nya. Apakah demikian juga rekan-rekan yang lain memperolehnya sama? Fauzan? Hada? Zulfa? Ya Pak. Hada bagaimana versi Anda? Apakah Sama Pak. sama ya? Sama-sama. Oke, baik. Yang lain Zulfa? Oke. 119. 1 ya. Yang mana? Kira-kira di mana? Salah. Oh, yang mana nih? Oh, maksudnya pada saat perhitungannya ya? Oh, yang ini maksudnya? Oh, oke. Tapi saya terutama dalam memahami dulu ya, memahami algoritmanya, apakah jawabannya sama seperti ini? Bukan, kalau Gantt chart-nya? Oke, artinya sudah sepaham maksud saya begitu ya. Jadi menerapkan algoritmanya sudah benar maksud saya. Kalau perhitungan memang bisa saja ada salah menulis lah, salah menguranginya. Misalnya angkanya benar tapi menguranginya salah, ada juga tuh. 9 kurang 2 jadi 6 misalnya. Ada juga yang terlupakan seperti itu. Fokus yang ingin saya yang saya sampaikan ini, apakah algoritma SRF ini bisa dipahami begitu ya, dan kebetulan bisa saja berbeda, mungkin saya yang salah, mungkin rekan-rekan ada yang salah begitu, tapi kalau pemahamannya sama, paling tidak Gantt chart yang kita buat itu adalah sama. Kalau Gantt chart yang kita buat ini adalah sama, nah semestinya perhitungannya pun sama begitu. Tapi kalau Gantt chart-nya berbeda, pasti berbeda perhitungannya. Bisa dipahami ya kira-kira ya. Oke, Hai, Putri. Bisa Pak. Sama jawabannya. Maksud saya Gantt chart-nya benar dengan ya, yang Pak. Sama ya. Baik, ada pertanyaan karena ini nomor terakhir untuk di tugas yang T6 ini. Jika Bapak? ada, ya. Saya yang Gantt chart-nya beda Pak. Saya P1-nya ada di antara P4. P1-nya ada di antara P4. P4. Bisa dimunculkan? Oh iya, sebentar Pak. Baik, saya hentikan dulu. Kayak gitu Pak. Oke, sebentar, saya akan full screen-kan dulu di saya. Kemudian oke. P3, P4, P1 itu arrival time-nya sudah cocok ya? Iya. Oke, P3 saya akan coba bandingkan dengan apa yang saya sebentar. Oke. Yang di mananya berarti P1 tuh 4.
Anda P4 dulu malah ya? Iya Pak, soalnya saya lihat di arrival time-nya dia duluan gitu. Betul, betul. Kalau arrival time pasti duluan. Tapi di sini ada judulnya adalah shortest remaining first. Bisa dipahami? Oh ya. Ya, kalau shortest remaining first harus dibandingkan dengan sisa waktu yang sedang dikerjakan terhadap proses yang datang. Misalnya sekarang P3 ya, Anda di dalamnya sudah ada tuh urutan kedatangannya, P dari mulai P3, P4, P1, dan P2. Nah, P3 begitu dikerjakan mulai dari nol, dia berjalan. Baru selesai satu, datang P4. P4 itu berapa nilainya? 8 kan, betul ya? Nah, kalau 8, P4 itu betul 8. Kalau 8 dibandingkan dengan sisanya P3, 4 masih lebih sedikit P3, betul ya? Jalan lagi ya, tuh, jalan lagi. Ketemu P1. P1 itu 4. P3 sisanya adalah 3 karena 5 dikurangi 2, betul ya? Sekarang 3 dibandingkan 4, mana yang lebih tinggi begitu? Yang lebih tinggi adalah tetap P3. Betul ya? Ya, ya Pak. Nah, begitu akhirnya bandingkan lagi dengan yang datang berikut. Apa itu P2 9 jauh lebih kecil. Artinya P3 itu diselesaikan full. Tapi selama proses P3 diselesaikan, kehadiran mulai dari P1, P2 dan P4 ini sudah nongkrong, sudah siap, betul ya? Iya Pak. Nah, dari yang mana yang yang lebih pendek, karena ini adalah remaining shortest remaining first, berarti yang lebih pendeknya adalah P1 dulu, begitu ya. Nah, ya, Pak. Bisa dipahami ya kira-kira? Ya, bisa Pak. Oke, hai. Tapi sudah diusahakan, jadi mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran kita semua ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Baik Pak. Baik, terima Pak. kasih atas responnya. Baik. Baik. Ada yang akan ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya sih selesai. Selesai dan saya akan buka mengenai tugasnya yang hari ini. Mohon di kehadirannya juga di cek lagi di e-learning. Saya akan buka responnya agak lambat ini. Saya akan buka di sini. Kita belum. Bentar ya. Oke, di sini materi yang barusan juga saya sudah simpan ya. Kemudian tugasnya sebetulnya datanya tetap sama ya. Datanya adalah tetap sama seperti yang di tugas 6 ya. Datanya tetap sama, tapi tugasnya di sini Anda melakukan perhitungannya adalah untuk TAT ya, sama ya, TAT average-nya, WT average-nya untuk proses priority scheduling, preemptive dan non preemptive ya. Di sini yang prioritas 1 itu adalah prioritas paling tinggi, berarti setelah 1 pasti 2, kemudian 3 begitu ya, kemudian 4 dan seterusnya. Setelah itu ada round robin dengan quantum time-nya adalah 3. Nah, mohon silakan dikerjakan dengan sisa waktunya sambil dicicil begitu ya. Dan Anda silakan nanti disampaikan pada saat atau di akhir hari ini, yaitu pukul 23.59. Baik, itu saja yang, kalau tidak ada pertanyaan ya, silakan jika ada yang ditanyakan untuk disampaikan. Kalau tidak ada,
ya, saya akhiri pertemuan kita ya untuk di pembahasan masalah materi apa namanya scheduling ini ya, yaitu prioritas, scheduling, dan round robin. Mohon dicek juga di kehadiran bagi ya yang sudah hadir di e-learning di Vicon ini, mohon untuk mengisikan juga kehadirannya di chatting ya selain di e-learning. Baik, demikian saja. Terima kasih atas responnya. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda diperkenankan untuk meninggalkan ruang pertemuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.